Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riaya Putri Dewi akan memperkenalkan tugas dan peran dari anggota saya. Yang pertama ada Fatma berperan sebagai pegawai pabrik, dan ada Sabiwo dan Sihab berperan sebagai petani, Faiz berperan sebagai warga, dan Abimanyu Saputra berperan sebagai Pak RT. Saya sendiri berperan sebagai reporter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, perkenalkan saya Riaya Putri Dewi dari kelas 11A. Kami berada di kawasan industri yang berada di daerah Sugihmane, yang telah menjadi perhatian banyak warga sekitar. Dampak kawasan industri terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan. Hari ini, kami akan mewawancarai beberapa warga yang tinggal di sekitar kawasan industri untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengalaman mereka. Kami ingin mendengar langsung dari mereka tentang bagaimana kawasan industri mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Mari kita simak wawancara kami dengan warga sekitar dan beberapa orang lainnya. Pertama, kami akan berbicara dengan Bapak RT yang memiliki peran cukup penting atas adanya pabrik di daerah sini. Selamat pagi Bapak, mohon maaf mengunjungi dengan sebentar. Perkenalkan, saya Riaya Putri Dewi dari SMK Islam Bidinan. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai sebentar? Saya ingin mendengar pendapat Bapak mengenai dampak keberadaan pabrik di desa ini. Wawancara ini bertujuan untuk tugas sekolah dan tidak akan mengambil banyak waktu Bapak. Oh iya, silahkan. Kasih banyak ya Pak, bisa kita mulai sekarang ya wawancaranya. Bisa. Bapak, apa pendapat Anda tentang keberadaan kawasan industri di daerah kita? Saya pikir keberadaan kawasan industri ini di daerah kita memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian lokal. Banyak lapangan kerja yang terbuka dan pendapatan masyarakat meningkat. Namun kita juga perlu memperhatikan dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Sekian. Baik, lanjut ya. Ya. Bagaimana dampak kawasan industri terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat sekitar? Untuk dampak kawasan industri terhadap lingkungan hidup kesehatan masyarakat sekitar dapat sangat signifikan jika tidak dikelola dengan baik. Polusi udara, air, dan tanah dapat menjadi masalah serius jika tidak ada upaya untuk mengurangi dampak negatif. Apa saja manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dari keberadaan kawasan industri? Manfaat ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dari keberadaan kawasan industri antara lain adalah terbukanya lapangan kerja, peningkatan ekonomi, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan akses terhadap fasilitas dan layanan publik. Selanjutnya, bagaimana pemerintah dan perusahaan industri dapat bekerja sama untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan manfaat positif? Pemerintah dan perusahaan industri dapat bekerja sama untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan manfaat positif dengan melakukan dialog. Dialog dapat membuat regulasi yang mendukung, sementara perusahaan industri dapat mematuhi regulasi dan melakukan upaya mitigasi yang efektif. Oke, apa yang Bapak harapkan dari keberadaan kawasan industri di masa depan? Saya harapkan keberadaan kawasan industri di masa depan dapat lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perusahaan industri dapat menggunakan teknologi yang lebih bersih dan efisien serta melakukan upaya mitigasi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif. Kami sangat menghargai kesempatan wawancara ini. Terima kasih atas waktu dan informasi berharga yang Bapak berikan. Wawasan ini sangat berharga bagi studi kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya izin pamit dulu ya. Ya, enggak, sama-sama. Oke pemirsa, selanjutnya kita akan berkeliling di area pabrik.
sambil mencari warga sekitar yang berkenan untuk kita ajak ngobrol-ngobrol ya. Permisi Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Bapak, saya tahu Bapak sedang sibuk, tapi saya sangat menghargai jika diizinkan berbincang sebentar saja mengenai apa sih dampak yang Bapak rasakan setelah berdirinya pabrik di Desa Sudirman ini. Iya, Mbak, dengan senang hati. Pak, saya lihat di ujung sana pabrik baru sudah mulai beroperasi penuh ya, Pak. Iya, betul. Sudah jalan beberapa bulan ini. Kira-kira semenjak ada pabrik, apa yang paling terasa dampaknya bagi warga sini, Pak? Terutama dari segi ekonomi. Wah, kalau dampak positifnya sih lumayan. Banyak tetangga saya yang dulunya pengangguran atau cuma buruh tani harian, sekarang bisa diterima kerja di bagian keamanan atau bagian umum di dalam. Sekarang juga jadi banyak yang buka usaha warung makan, jadi putaran uang terasa lebih cepat. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau dampak negatifnya, apakah ada yang dikeluhkan warga, Pak? Ya namanya juga industri, pasti ada kekurangannya ya Mbak. Yang paling sering dikeluhkan itu bau limbah tair kalau malam hari, baunya menyengat. Selain itu kalau musim panas, debu dari truk yang lalu lalang jadi masalah pernapasan. Kadang air sumur warga juga jadi agak keruh, takutnya tercemar. Berarti dilema ya, Pak. Ekonomi naik, tapi lingkungan juga terdampak. Betul Mbak, warga sih berharap pihak pabrik lebih peduli dengan tanggung jawab sosial dan benar-benar mengelola limbah supaya tidak mencemari lingkungan sekitar. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama Mbak. Perbincangan kita pagi ini cukup seru, tapi mungkin sudah cukup sampai di sini dulu ya, Pak. Saya pamit dulu. Permisi, Bapak. Iya Mbak, monggo. Pemirsa, selanjutnya mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Ibu Fatmah, seorang wanita yang bekerja keras demi menghidupi keluarganya di bangunan tinggi besar ini. Mari ikuti saya. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Dek. Bu, maaf mengganggu waktunya sebentar saat jam istirahat. Bisa cerita sedikit kegiatan dari pagi tadi? Boleh, silakan. Tadi saya bangun jam 4 subuh. Lanjut, saya sedikit masak dan beberes rumah. Lalu berangkat kerja jam 6 waktu Indonesia Barat supaya tidak telat masuk sih. Jam 7.30. Jam kerja di pabrik ini mulai dari jam 7:30 sampai jam berapa, Bu? Apa sibuk sekali? Kami masuk jam 7:30, istirahat jam 12, lalu pulang jam 4:30. Ya, sibuk Mbak. Hari ini kejar target produksi peralatan komponen. Harus konsentrasi penuh supaya tidak ada yang bakat. Apa kendala terberat atau tantangan fisik yang sering didapatkan itu? Tantangannya ya berdiri lama Mbak. Jadi kaki dan pinggang sering pegal. Apalagi kalau ada lembur, rasanya capek sekali. Tapi ya harus dijalani demi keluarga Mbak. Apa harapan Ibu untuk kesejahteraan buruh ke depannya? Harapannya ya tentu gaji yang layak, jam kerja yang tidak melampaui batas, dan kesehatan kami tetap diperhatikan Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu atas ceritanya. Selamat istirahat. Ya, sama-sama. Tujuan kita selanjutnya adalah para petani yang terkena penggusuran karena berdirinya pabrik di desa ini. Mari kita menghampiri Bapak Sadewa dan Bapak Sihab di sebelah sana. Pak D, maaf sudah membuat Pak D lama menunggu. Boleh kita mulai ngobrol sekarang? Oh, tidak apa-apa, Nak. Silakan. Pak D, sawah yang di seberang desa sudah jadi tembok pabrik ya? Ya, Nak, tergusur semua. Kemarin diajak rapat, tapi saya masih tidak punya pilihan selain tanda tangan. Uang ganti ruginya cukup untuk beli lahan lagi, Pak D. Mana mungkin cukup, harga tanah di sini sudah naik drastis. Mungkin uangnya cukup bisa buat hidup sementara. Setelah itu saya bingung mau kerja apa. Umur sudah segini masih harus melamar jadi buruh pabrik. Semoga ada program pendampingan atau pelatihan dari pabriknya ya Pak D. Janji manis itu sudah sering dengar. Kenyataannya ya kita yang berdarah-darah. Tiap penggusuran membawa duka, namun kita akan
didistribusikan, hari esok membawa harapan baru. Keadilan mungkin belum berpihak saat ini, tapi perlu diingat bahwa Pak D tidak salah. Kehilangan ini bukanlah kelemahan Pak D. Ya, Nak. Mungkin perbincangan kita cukup sampai di sini ya Pak D. Pak D tetap semangat dan terima kasih banyak sudah mau ngobrol dengan saya. Saya pamit ya Pak D. Ya, sama-sama, Nak. Permisi Pak D, sehat-sehat ya. Ya. Hanya dalam 1 menit, ribuan unit diproduksi dan siap didistribusikan. Pabrik ini membuktikan kecepatan industri tanah air siap bersaing di kancah global. Saya, Riaya Putri Dewi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.